Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasian dengan studi kasus PT Semen Indonesia dan PT Holcim Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imelda Intan Dwi Agustin dengan NIM terakhir 338. Nama saya Mutiara Isani dengan NIM belakang 339. Nama saya Rainer Ratendrasira dengan NIM 345. Saya Ulianisa Agustina dengan NIM belakang 350. Saya Joza Praskiwika Besira dengan NIM 358. Nama saya Kesenera Herliana dengan NIM belakang 364. Jadi pada entitas pelapor itu terdapat penggabungan usaha menyatukan dua perusahaan di bawah satu tim manajemen, meskipun tetap sebagai badan hukum terpisah. Akuisisi ini menciptakan entitas pelaporan baru untuk semua operasi yang dikelola oleh manajemen induk. Hubungan induk dan anak perusahaan tetap terpisah dengan catatan akuntansi masing-masing, dan laporan keuangan terpisah dikonsolidasikan untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi entitas gabungan. Selanjutnya, terdapat hubungan induk dan anak perusahaan. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham berhak suara dari perusahaan lain mengendalikan perusahaan tersebut melalui kepemilikan sahamnya. Dan hubungan induk anak perusahaan ada di antara kedua perusahaan tersebut. Ketika hubungan induk dan anak perusahaan ada, maka perusahaan-perusahaan tersebut berafiliasi. Jadi, terdapat contoh hubungan induk dan anak perusahaan pada kali ini itu ditunjukkan oleh PT Semen Indonesia itu sebagai induk atau parent, kemudian pada PT Holcim Indonesia itu sebagai subsidiary. Jadi PT Semen Indonesia itu memiliki mayoritas saham pada PT Holcim Indonesia. Jadi kepemilikan PT Semen Indonesia memberikan kontrol penuh terhadap keputusan strategis dan operasional dari PT Holcim Indonesia. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kebijakan konsolidasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa konsolidasi merupakan sebuah kondisi di mana sebuah perusahaan atau sebuah entitas itu memiliki kepemilikan lebih dari 50% saham dengan hak suara lebih dari perusahaan lain. Nah, jadi akan tetapi berdasarkan GAAP untuk saat ini ada anak perusahaan yang dapat dikecualikan dari konsolidasi, di mana perusahaan-perusahaan itu mengalami beberapa situasi. Situasi yang pertama itu ketika kendali tidak berada di tangan pemilik mayoritasnya. Jadi meskipun seseorang atau suatu entitas itu memiliki kepemilikan mayoritas lebih dari 50% hak suara, kendali itu belum tentu berada di tangan mereka. Hal itu dapat terjadi apabila hak suara mayoritas itu tidak memiliki kekuasaan penuh. Misalnya sendiri ada perjanjian pemegang saham, yang selanjutnya ada pihak lain yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa di sini itu contohnya ada hak veto atau hak pengangkatan atas direksi. Nah, selanjutnya ada pemilik mayoritas itu tidak aktif dalam pengambilan keputusan operasional utama. Yang kedua ada pembentukan usaha patungan. Nah, usaha patungan sendiri itu merupakan sebuah perjanjian kontraktual di mana ada dua atau lebih perusahaan itu yang telah menyepakati untuk mengendalikan suatu entitas itu secara bersama-sama. Yang ketiga itu ada akuisisi aset atau sekelompok aset yang merupakan bisnis. Nah, jadi bila ada suatu entitas membeli aset atau sekelompok aset, namun aset tersebut tidak memenuhi definisi bisnis. Apa itu definisi bisnis? Itu misalnya tidak ada proses input yang signifikan. Contohnya di sini ada akuisisi gedung atau akuisisi tanah atau aset tetap lainnya yang tanpa proses produksi atau tenaga kerja yang terorganisasi. Yang keempat ada kombinasi antara entitas di bawah kendali bersama. Jadi hal itu tuh dapat terjadi ketika dua atau lebih entitas itu berada di bawah kendali induk yang sama yang kemudian digabungkan. Yang kelima ada kombinasi antara entitas nirlaba atau akuisisi bisnis nirlaba oleh sesama entitas nirlaba. Nah, jadi transaksi ini itu melibatkan entitas nirlaba seperti contohnya itu ada yayasan, organisasi amal, atau rumah sakit swasta.
Akan tetapi kendali ini tidak dapat berada di tangan pemilik mayoritas jika anak perusahaan itu sedang dalam masa reorganisasi hukum atau kebangkrutan atau beroperasi di bawah pembatasan valuta asing yang tetap, yang ketat, kendali atau ketidakpastian lain yang diperlakukan oleh pemerintah. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengungkapan kebijakan konsolidasi. Nah, jadi pengungkapan kebijakan konsolidasi ini tuh diperlukan untuk melaporkan pengecualian terhadap konsolidasi yang diperlukan dari semua anak perusahaan yang dimiliki oleh mayoritas. Nah, selain itu GAAP itu mensyaratkan daftar pengungkapan yang luas. Pengungkapan itu diperlukan untuk yang pertama untuk periode pelaporan yang mencakup penggabungan usaha. Yang kedua, penggabungan usaha setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Nah, penggabungan usaha yang terjadi setelah akhir periode pelaporan namun sebelum laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Yang ketiga, ada jumlah sementara terkait penggabungan usaha. Dalam prakteknya sendiri itu pada saat penggabungan usaha dilakukan, informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pencatatan nilai wajar atas teridentifikasi dan liabilitas terambil alih belum sepenuhnya tersedia. Maka hal ini itu menyebabkan entitas diperbolehkan menggunakan jumlah sementara selama proses penilaian itu masih berlangsung. Yang terakhir itu penyesuaian terkait penggabungan usaha. Nah, penyesuaian yang dilakukan setelah pencatatan awal penggabungan usaha karena diperoleh informasi tambahan yang membuktikan bahwa kondisi yang ada pada tanggal akuisisi. Saat ini, GAAP mengharuskan yang pertama, kepentingan non-pengendali dalam perusahaan harus ditampilkan dan diberi label dalam neraca konsolidasi sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Yang kedua, pendapatan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali bukanlah beban ataupun kerugian, melainkan sebagai pengurangan laba bersih konsolidasi untuk menghitung pendapatan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Yang terakhir, kedua komponen laba bersih konsolidasi yaitu laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan pengendali harus diungkapkan pada bagian muka laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya yaitu kepentingan non-pengendali. Semua aset dan kewajiban anak perusahaan dicatat dalam neraca konsolidasi, mencerminkan pengendalian penuh oleh entitas induk. Selain itu, bagian kepentingan non-pengendali dari aset bersih anak perusahaan diakui secara terpisah dalam ekuitas pemegang saham berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi guna memberikan gambaran yang lebih transparan terhadap proporsi hak dan kepentingan pemilik non-pengendali dalam entitas tersebut. Selanjutnya yaitu neraca konsolidasi setelah akuisisi. Saldo akun induk dan anak perusahaan berubah untuk mencerminkan operasi terpisah mereka setelah hubungan induk dan anak perusahaan terbentuk. Selanjutnya, terdapat penyesuaian tambahan untuk menghilangkan saldo timbal balik lainnya. Jika neraca konsolidasi disiapkan antara tanggal anak perusahaan menyatakan dan tanggal membayar dividen, pembukuan induk akan menunjukkan akun piutang dividen yang merupakan timbal balik dan akun pembayaran dividen pada pembukuan anak perusahaan. Saldo tersebut tidak mewakili jumlah yang dapat diterima atau dibayarkan karena saldo tersebut merupakan saldo timbal balik yang dihilangkan dalam menyiapkan laporan konsolidasi. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan membuat kertas kerja. Yang pertama yaitu masukkan data entitas induk dan entitas anak pada nilai buku 100%, meskipun entitas induk memiliki saham entitas anak kurang dari 100%. Yang kedua yaitu masukkan jurnal eliminasi ke kolom debit dan kredit, dan lakukan pengecekan jumlah totalnya. Yang ketiga yaitu untuk pendapatan atau revenue, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian selain laba di tahun akhir, yaitu dengan jumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak, kurangi dengan kolom debit, dan tambahkan dengan kolom kredit. Yang selanjutnya yaitu yang keempat untuk aset konsolidasian, yaitu dengan menjumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak, dan tambahkan dengan kolom debit dan dikurangi dengan kolom kredit. Yang kelima yaitu untuk penghasilan atau income, laba di tahun akhir, dan seluruh subtotal, serta seluruh total dapat dihitung langsung ke dalam kolom konsolidasian.
Sebagai catatan, total aset konsolidasian harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas konsolidasian. Beban atau expense pada laporan laba rugi dan dividen pada laporan laba ditahan umumnya tersaji dalam angka negatif. Oleh karena itu, hitung jumlah konsolidasian seperti halnya untuk pendapatan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jurnal pada kertas kerja. Yang pertama yaitu perbaiki kesalahan dan kealpaan atau error and omission. Yang kedua yaitu eliminasi intercompany profit and losses. Yang ketiga yaitu eliminasi penghasilan atau income dan dividen yang berasal dari entitas anak serta jadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. Yang keempat yaitu catat kepentingan pengendali atau non-controlling interest dalam earning dan dividen entitas anak. Yang kelima yaitu eliminasi saldo akun resiprokal investasi dan ekuitas entitas anak. Yang keenam yaitu amortisasi perbedaan nilai wajar. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu eliminasi saldo resiprokal lainnya. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Semen Indonesia membeli 80% saham PT Holcim Indonesia dengan harga 2.300.000.000 secara tunai. Ekuitas pada PT Holcim saat itu terdiri dari modal saham sebesar 1.500.000.000 dan laba ditahan sebesar 1 miliar. Seluruh ekses dialokasikan sebagai paten dengan masa manfaat 10 tahun. Untuk tahun 2020, PT Holcim memperoleh laba bersih sebesar 100 juta dan membayarkan dividen sebesar 25 juta. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis untuk mengetahui apakah ada selisih antara cost dengan book value, karena selisih antara cost dengan book value adalah ekses. Analisis yang pertama, kita akan menentukan berapa cost yang dikeluarkan oleh PT Semen Indonesia atau P untuk mendapatkan 80% saham dari PT Holcim Indonesia atau S seperti yang disoal, yaitu sebesar 2.300.000.000 rupiah. Yang kedua, melakukan perhitungan implied value, yaitu dengan cara 2.300.000.000 dibagi dengan 80% sehingga totalnya 2.875.000.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan membandingkan dengan book value, yaitu modal sahamnya 1.500.000.000 dan laba ditahannya 1 miliar, sehingga jumlahnya 2.500.000.000. Sehingga kita akan mendapatkan selisih sebesar 375 juta yang kita catat sebagai ekses. Sesuai dengan soal, seluruh ekses dialokasikan sebagai paten dengan masa manfaat 10 tahun. Maka perhitungan untuk amortisasi paten sebagai berikut. Untuk saldo awal adalah 375 juta pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu pada saat munculnya ekses dalam bentuk paten. Maka untuk amortisasi tahun pertama di tahun 2020 yaitu sebesar 375 juta dibagi dengan 10 sehingga totalnya 37.500.000 rupiah. Sehingga untuk saldo akhir tahun 2020 yaitu 337.500.000. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya akan diamortisasi dengan nilai yang sama yaitu sebesar 37.500 selama 10 tahun. Selanjutnya, di sini saya akan membahas studi kasus pada perhitungan income dan dividen. Di tahun 2020 ada net income sebesar 100 juta. 100 juta ini didapatkan informasi pada soal mengenai modal saham di tahun 2020. Lalu untuk amortisasi sebesar 37.500 ini didapatkan pada perhitungan pada amortisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk adjusted income ini sebesar 62.500 didapatkan dari pengurangan net income sebesar 100 juta dan amortisasi sebesar 37.500. Dan untuk dividen sejumlah 25 juta ini didapatkan informasi pada soal mengenai dividen di tahun 2020. Selanjutnya, kita akan menghitung P80% share. Nah, untuk nominal sebesar 50 juta ini didapatkan dari 62.500 pada adjusted income yang dikalikan dengan 80%.
Lalu untuk yang 20 juta ini didapatkan dari dividen sebesar 25 juta yang dikalikan dengan 80%. Dan untuk NCI 20% share-nya ini dengan nominal 12.500 itu didapatkan dari adjusted income sebesar 62.500 dikalikan 20%, dan untuk yang 5 juta ini didapatkan dari dividen sebesar 25 juta dikalikan 20%. Nah, yang P80 share ini akan menjadi jurnal C dan NCI 20% share akan menjadi jurnal D. Setelah melakukan penghitungan income dan dividen, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi untuk kertas kerja di tahun 2020. Yang pertama itu ada jurnal A, menyesuaikan kesalahan dan kealfaan. Untuk jurnal A ini tidak ada. Lalu untuk yang jurnal B, untuk mengeliminasi intercompany profits dan losses. Untuk jurnal B ini juga tidak ada. Lalu untuk yang jurnal C itu ada mengeliminasi income dan dividen dari entitas anak. Nah, income from S sebesar 50 juta ini didapatkan dari adjusted income yang dikalikan dengan 80% saham. Lalu untuk dividen sebesar 20 juta ini didapatkan dari jumlah dividen yang dikalikan dengan 80% saham. Lalu untuk investment in S sebesar 30 juta itu didapatkan dari hasil pengurangan antara income from S sebesar 50 juta dengan dividen sebesar 20 juta. Untuk jumlah adjusted income dan dividen didapatkan dari hasil perhitungan income dan dividen sebelumnya. Selanjutnya ada jurnal yang keempat atau jurnal D. Jurnal D ini untuk mencatat kepentingan non pengendali atau NCI dalam earnings dan dividen entitas anak. Debitnya itu ada NCI share sebesar 12.500 yang dimana NCI ini didapatkan dari jumlah adjusted income yang dikalikan dengan 20% saham NCI. Lalu untuk kreditnya itu ada dividen sebesar 5 juta yang dimana dividen ini didapatkan dari jumlah dividen yang dikalikan dengan 20% saham NCI. Lalu untuk NCI yang sebesar 7.500 ini didapatkan dari hasil pengurangan antara NCI share sebesar 12.500 dengan dividen sebesar 5 juta. Lalu untuk jurnal yang kelima atau jurnal A ini untuk mengeliminasi saldo akun resiprokal investasi dan ekuitas entitas anak. Nah, debitnya itu ada capital stock S sebesar 1.500.000.000 dan retain earnings sebesar 1 miliar. Nah, angka-angka pada akun capital stock dan retain earnings ini didapatkan dari penjelasan yang ada di soal. Lalu debitnya juga ada patent sebesar 375 juta yang dimana patent ini didapatkan dari total perhitungan pada bagian amortisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk kreditnya ada investment in S sebesar 2.300.000.000 yang berasal dari penjelasan atau informasi yang ada di soal. Lalu untuk NCI-nya itu ada 575 juta yang dimana NCI ini berasal dari penjumlahan capital stock, retain earnings, dan patent yang dimana hasilnya ini akan dikalikan dengan 20%. Lalu untuk jurnal yang keenam atau jurnal F ini untuk mengamortisasi perbedaan nilai wajar. Nah, debitnya tuh ada amortized expense sebesar 37.500 dan patentsnya dikredit sebesar 37.500. Nah, untuk jurnal F ini pada akun amortized expense dan patents itu didapatkan pada perhitungan amortisasi di tahun 2020 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada jurnal yang ketujuh atau jurnal G untuk mengeliminasi saldo resiprokal lainnya. Nah, untuk studi kasus ini di jurnal G itu tidak ada. Dan yang terakhir pada studi kasus ini adalah kita harus membuat kertas kerja di tahun 2020. Pada lembar kertas kerja ini ada bagian adjustment dan elimination, di mana kita harus mengisi sesuai dengan jurnal-jurnal eliminasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini bisa kalian perhatikan di debitnya itu sudah ditulis ada jurnal C, jurnal F, jurnal D, dan jurnal E. Lalu di bagian kreditnya itu ada jurnal C dan jurnal D juga. Nah, ini bisa kalian lihat atau bisa kalian cocokkan dengan jurnal eliminasi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya pada kertas kerja ini kita juga harus mengisi pada bagian adjustment dan elimination, yang dimana adjustment dan elimination ini didapatkan dari jurnal-jurnal eliminasi yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Terima kasih kepada Ibu Nurul dan teman-teman semua yang telah mendengarkan. Semoga video ini dapat memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.